Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di pembelajaran TK. Kemarin kita sudah belajar tentang sejarah videografi, apa itu videografi, ya. Kemudian apa aja yang nanti akan kita pelajari di pembelajaran TK ini, ya. Hari ini kita akan belajar tentang mengenal bagian kamera, ya. Kamera merupakan bagian penting dari sebuah videografi, ya. Tanpa kamera tidak akan ada video, ya. Seperti yang saya bilang kemarin, ya, kamera merupakan bagian dari input, ya. Jadi kemarin ada 3 bagian, ya, ada 3 proses. Jadi ada input, ada proses, dan ada output. Nah, kamera merupakan bagian dari input, ya. Jadi kalau tidak ada kamera, ya mau pakai apa kita buat videonya. Nah, ada berbagai macam jenis kamera yang beredar, mulai dari kamera handycam, ya, atau kamera amatir atau kamera keluarga, sampai kamera profesional broadcast, ya. Kamera handycam kalau pada zamannya saya kuliah atau zamannya saya SMA, ya, ini banyak kamera handycam. Kalau sekarang mungkin udah jarang kali ya handycam. Nah, rata-rata kamera-kamera sekarang udah bisa merekam video, ya. Sekarang sudah mulai ditinggalkan mungkin handycam, ya, karena banyak gadget-gadget seperti Android, ya, Apple dan yang lain-lainnya sudah memiliki kamera, ya. Kalau zamannya saya SMA, saya kuliah, itu masih jarang yang pakai HP, ya. Sekalipun ada HP yang kameranya paling banter 3 megapiksel, ya. Itu jarang sekali. Jadi biasanya orang kalau udah punya HP harus punya kamera tersendiri, ya. Entah itu buat foto, entah itu buat video, ya. Kalau untuk sekarang mungkin ada tapi nggak banyak, ya. Lebih banyak ke kamera-kamera digital yang mirrorless untuk buat buat bikin vlog, ya macem-macem sekarang, ya, kamera. Mulai dari kamera vlogging, ada kamera GoPro, ya, banyak macam-macam kamera, ya. Kamera di HP juga kadang kalau yang sekarang sudah mumpuni, tapi walaupun tidak terlalu bisa mengalahkan kamera profesional broadcast, ya, jelas itu berbeda, harganya pun berbeda, ya. Ini kalau dulu handycam itu sering digunakan karena pertama harganya terjangkau, kemudian pengoperasiannya lebih mudah. Jadi tidak harus menjadi seorang profesional untuk megang kamera handycam, ya. Nah, kalau untuk profesional, dia ada kamera broadcast, ya, ada Sony DSR Vcam, ada Canon XL1. Nah, untuk kamera profesional biasanya dipakai untuk, ya, seseorang yang profesional di bidangnya, ya, karena penggunaannya perlu beberapa keterampilan dan pengetahuan khusus tentang fasilitas kamera itu sendiri, ya, karena banyak pengaturan yang agak ribet dalam tanda kutip, ya. Harus punya keterampilan dan pengetahuan khusus, ya. Nanti kalau kamu mungkin nanti masuk kuliah jurusannya KPI, ya. Kalau kamu masuk kuliah jurusan broadcast, ya, pasti belajar nanti tentang keterampilan ini, ya. Atau DKV biasanya ada, ya, jurusan DKV desain komunikasi visual biasanya ada juga, ya, belajar tentang kamera video. Nah, ini contoh handycam. Nah, ini jenis kamera handycam, ya, modelnya seperti inilah, ya. Jadi ini tombol power, ini apa nih? Ini biasanya tombol recorder, ini zoom, ya. Jadi dia tidak ada viewfinder biasanya, jadi dia diganti oleh LCD, ya. Ini handycam. Nah, kalau yang ini namanya kamera broadcast, ya. Jadi dia lengkap, ada mikrofonnya,
terus ada viewfindernya, ada lensanya. Ya lensa ini bisa diganti-ganti, ada yang bisa diganti, ada yang enggak ya, tergantung jenisnya. Nah, ini dia ada stabilizernya, ada wah macam-macam lah ya pengaturannya, ini sudah lengkap. Oke. Nah kalau yang ini, nah kalau pada yang sekarang nih banyak orang yang menggunakan kamera mirrorless. Pertama harga ya nggak jauh beda lah, dia middle ya, tidak terlalu murah, tidak terlalu mahal ya, dan banyak aksesorisnya ya. Jadi dia bisa tambah apa nih? Ini mikrofon, ada bisa ditambah pencahayaan juga sekaligus ya. Nah beberapa kamera juga bisa buat untuk vlogging. Nah, ini kamera mirrorless Sony A6000 series. Ya. Ini kalau ini aksesoris biasanya nih segini doang nih kalau dijual. Ya, jadi aksesoris dijual terpisah. Hampir rata-rata sekarang orang menggunakan kamera-kamera digital, baik itu DSLR ataupun yang mirrorless. Ya. Karena kalau sekarang itu kamera bisa digunakan untuk video dan bisa untuk shoot apa namanya, nge-shoot video dan nge-shoot gambar ya. Jadi tidak hanya video. Kalau zaman dulu mungkin video ya buat video, kamera video khusus gitu. Nah kalau sekarang sudah zamannya udah berbeda ya. Penyimpanan pun nggak perlu kaset. Kalau dulu ada kaset istilahnya ya. Kalau sekarang udah nggak ada. Nah ya, hari ini kita akan belajar bagian kamera. Secara keseluruhan kamera dibagi menjadi 3 bagian ya. Ada lensa kamera, kemudian ada tubuh kamera atau body ya, bagian body kamera, kemudian ada bagian recorder ya. Recorder tuh atau VCR ya, video cassette recorder ya. Nah yang pertama lensa kamera. Lensa mempunyai fungsi untuk memilih bidang pandang tertentu dan ditangkap secara optik yang menghasilkan gambar dan diteruskan ke permukaan tabung kamera. Yang nantinya oleh tabung kamera diubah lagi dari optik ke elektrik ya. Jadi fungsi lensa kamera ini menangkap apa namanya? Menangkap objek ya. Jadi nanti dia masuk ke sensor, nanti dari sensor diteruskan menjadi sebuah gambar. Ya, prosesnya agak rumit sebenarnya. Padahal cuman beberapa detik doang ya, setrek ya, langsung jadi gambar. Tapi sebenarnya prosesnya rumit ya. Dari lensa masuk ke sensor, kalau dulu tabung kamera namanya ya. Kalau sekarang udah pakai sensor, nah itu nanti dirubah menjadi sebuah gambar ya. Ada beberapa jenis lensa menurut panjang fokal. Panjang fokal tuh jarak antara pusat optik lensa dengan titik di mana gambar terlihat dalam keadaan fokus. Jadi ini berhubungan dengan fokusnya ya. Lensa yang pertama adalah lensa normal ya, standar. Ini lensa yang sering digunakan ya, bawaan biasanya kalau kalian beli DSLR ya, kamera DSLR itu lensa standarnya ya segini gitu ya. Dia nggak ada efek distorsinya atau melengkung ya. Jadi dia normal aja. Jarak pandangnya pun ya biasa-biasa aja. Zoom ya nggak terlalu jauh ya. Itu lensa normal atau lensa bawaan biasanya. Kalau beli kamera DSLR itu biasanya dia sudah dikasih lensa bawaannya. Itu lensanya lensa normal. Nah kalau misalkan mau di-upgrade bisa ya. Ada lensa berikutnya, ada lensa tele. Nah ini contoh model lensa tele panjang ya. Lensa tele dengan focal length yang panjang. Bila menggunakan lensa ini subjek jadi terasa dekat sehingga kedalaman menjadi kurang kedalaman. Itu maksudnya apa dia? Optical depth itu jadi dia bisa jauh ya, tapi beberapa bagian ada yang blur ya gitu. Jadi kedalamannya kurang ya, ketajamannya itu.
Keuntungannya kita bisa merekam gambar dari jarak jauh, tetapi dapat menghasilkan gambar seperti kalau kita dari jarak dekat. Jadi gitu. Ini fungsi kamera tele, lensa tele. Jadi fungsi lensa tele ini mengambil atau merekam dari jarak jauh, ya, tapi seolah-olah kita dekat, ya. Selain itu, penggunaan telelens atau lensa tele memberikan keuntungan pada kita akan ruang tajam yang sempit, sehingga kita dengan leluasa bisa melokalisir subjek. Ya, jadi kita bisa yang fokus terhadap satu subjek, ya. Sementara yang lainnya akan terlihat blur. Nah, selain kelebihan, ya, kamera ini juga lensa tele juga punya kekurangan. Nah, kekurangannya apa? Ya, tadi sudah dibilang kedalamannya kurang atau ketajamannya kurang, ya, sedikit. Nah, yang kekurangan yang kedua adalah ketika digoyang, kamera bergoyang, ya, kameranya geser sedikit, itu akan sangat terlihat di hasil rekamannya. Nah, tapi kekurangan ini bisa kita hindari dengan cara menggunakan tripod atau monopod. Tripod apa? Ya, tripod, tahu tripod ya? Tripod itu yang kakinya 3. Ya, kalau monopod itu yang 1. Ya. Nah, berikutnya ada lensa makro. Ya, lensa ini sangat baik digunakan untuk merekam benda-benda kecil seperti capung, serangga, buah yang kecil-kecil, ya. Jadi panjang vokal lensanya 55 sampai 105 mm. Nah, tetapi di dalam lensa makro ditambah beberapa jenis lensa sehingga kita bisa merekam gambar dari jarak dekat sekali. Dan perbandingan antara subjek dengan yang ditangkap oleh lensa bisa mencapai 1:1. Jadi dia sama perbandingan ukurannya. Gitu. 1:1 itu berarti ya sesuai dengan objeknya. Jadi dia bisa, kalau kita menggunakan lensa yang biasa normal, ya, itu kan kalau kita terlalu dekat dengan si objek, ya, kalau kita mau ngerekam misalkan ngerekam capung atau ngerekam kepik, ya, atau yang kecil lagi apa, kutu atau semut. Nah, semut misalkan, ya, itu kalau kita ngerekam semut, kalau kameranya terlalu dekat dia nggak fokus, ya. Bisa mungkin direkam tapi dia tidak fokus, ya. Makanya diakali dengan lensa makro. Nah, lensa makro ini sama seperti lensa normal, cuman dia ada beberapa jenis lensa di dalamnya sehingga bisa merekam dengan jarak yang dekat sekali. Gitu. Nah, yang berikutnya adalah lensa vario atau lensa zoom, ya. Jadi dia penggabungan dari lensa sudut lebar sampai ke lensa tele. Jadi dia gabungan, ya, atau mix antara lensa wide, ya, dan lensa tele. Jadi kita tidak perlu lagi mengganti lensa. Ya, cukup satu lensa sudah mencakup semua jenis lensa. Lensa normal, lensa wide itu yang lebar, lensa tele, dan lensa makro, ya. Tapi karena ini gabungan, biasanya hasilnya kurang maksimal. Satu lagi mungkin lensa wide belum saya masukin sini, ya. Ya, ini bentuk lensa vario, ya. Biasanya nggak terlalu panjang dan nggak terlalu pendek juga. Jadi dia middle, ya. Panjang ininya 700 sampai 300 mm, ya. Nah, berikutnya adalah tubuh kamera. Nah, tubuh kamera ini berisi tabung pengambil gambar, ya. Kalau sekarang diganti dengan sensor yang berfungsi untuk merubah gambar optik yang dihasilkan lensa menjadi sinyal elektrik. Ya, di tubuh kamera ini biasanya juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas kamera, ya, seperti white balance, steady shot, ya, digital effect, shutter speed, dan yang lain-lain. Ya, tergantung jenis kamera dan kebutuhannya. Ya, jadi di dalam tubuh kamera ini banyak sekali tidak hanya sebatas tabung, ya. Tidak hanya tabung kamera aja atau tabung mengambil gambar atau sensor aja, ya. Jadi di dalamnya ada
beberapa pengaturan untuk pengaturan digital ya. Ada shutter speed juga ada di sini dan yang lain-lainnya ya. Nah, yang berikutnya adalah recorder atau VCR ya. Salah satu bagian dari kamera adalah VCR, video kaset recorder ya. Alat perekam gambar dan suara ya. Di beberapa kamera ada yang recordernya terpisah seperti jenis U-matic, tetapi ada juga yang menjadi satu dengan bodi kamera. Kelebihannya, kalau yang bodi kameranya yang menjadi satu dengan bodi kamera adalah ringan dan efisiensi waktu ya. Pekerjaan jadi lebih mudah gitu. Nah, kalau yang sekarang rata-rata hampir ya menggunakan micro SD ya. Kalau dulu harus ada jenis namanya VCR, itu kasetnya lumayan agak gede ya. Itu ya jadi makan bodi sebenarnya ya. Kalau sekarang micro SD aja bisa menyimpan banyak sekali berapa jam video ya. Nah, ini bagian-bagian dari kamera ya. Ini kamera broadcast ya. Nah, ini ada ini. Ini kamera broadcast ya, ini bagian lensanya. Ini bagian badannya nih ya. Jadi ini lensanya. Ini bagian bodi kameranya ya. Ini bodinya. VCR-nya di mana? VCR-nya dari sini sampai sini ya. Ini bagian VCR, dia ada di sini. Ini ada headphone jack, ada viewfinder. Viewfinder tuh untuk melihat objek ya. Jadi dia untuk melihat objek, ada viewfinder ya. Kalau sekarang banyak yang menggunakan layar LCD. Oke, cukup sekian materi kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Terima kasih yang sudah menyimak. Sekian, wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.